Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Jadi, tujuan dari video saya kali ini yaitu untuk mempresentasikan laporan praktikum saya terhadap praktikum 1 dari pemrograman berbasis objek. Jadi ini adalah laporan praktikum saya dan di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah identitas. Identitas saya itu ini yang sudah saya sampaikan juga di awal video tadi. Lalu selanjutnya adalah capaian dan ringkasan pemahaman saya. Jadi untuk capaian dan ringkasan pemahaman saya, yang pertama itu untuk membuat kode SK1 yaitu perbedaan diagonal. Untuk saya selesai melakukannya dan untuk tingkat pemahamannya 4. Lalu untuk membuat kode SK kedua yaitu positif, netral, dan negatif, saya selesai melakukannya dan tingkat pemahamannya juga 4. Lalu untuk membuat kode SK ketiga, saya selesai melakukannya juga, namun untuk, tingkat pemahamannya 3. Lalu untuk melakukan compile pada program, saya selesai melakukannya, dan untuk tingkat pemahamannya 4, dan melakukan instalasi Visual Studio, saya selesai melakukannya juga, namun untuk pemahamannya itu 4. Lalu selanjutnya adalah foto bersama dengan teman sekelompok saya. Jadi berikut adalah foto dari foto ketika kami bertiga melakukan, eee bekerja sama untuk menyelesaikan problem dari, studi studi kasus yang sudah diberikan di modul. Lalu selanjutnya adalah penilaian observasi. Jadi untuk penilaian observasi ini, ada penilaian terhadap diri sendiri dan ada juga penilaian terhadap rekan kerja. Penilaian terhadap diri sendiri, untuk kepatuhan terhadap prosedur 4, kemampuan penyelesaian tugas 4, kerjasama tim 3, inisiatif dan problem solving 3, kedisiplinan dan etika kerja 3. Lalu selanjutnya untuk penilaian terhadap rekan kerja, yang pertama itu Rahel Pasaribu dengan NIM 11S23016. Untuk kepatuhan terhadap prosedur saya membuat 4, kemampuan penyelesaian tugas 3, kerjasama tim 3, inisiatif dan problem solving-nya 3, kedisiplinan dan etika kerja juga 3. Lalu untuk teman saya Lamboksiaan yang dengan NIM 11S230, eee, 11 mohon maaf di sini saya ada salah pengetikan. Lamboksiaan itu dengan NIM 11S23002. Jadi, eee, untuk kepatuhan terhadap prosedurnya dia 4, kemampuan penyelesaian tugasnya 3, kerja sama timnya 3, inisiatif dan problem solving-nya 4, dan kedisiplinan serta etika 3. Lalu selanjutnya adalah laporan aktivitas praktikum. Yang pertama itu yang pertama itu adalah melakukan instalasi Java Development Kit atau JDK. Jadi yang pertama itu, jadi untuk aktivitas bagian laporan aktivitas praktikum ini, saya mengikuti, yang di modul. Jadi di situ ada beberapa langkah yang disuruh untuk saya lakukan, maka itu yang saya laporkan di sini. Yang pertama itu disuruh melakukan instalasi Java Development Kit atau JDK, dan di sini saya sudah berhasil menginstal JDK yang versi 22 ini, dan yang untuk Windows yang X64 bin, dan saya sudah berhasil menginstalnya pada, eee, perangkat saya, dan ini adalah bukti bahwa saya sudah berhasil menginstalnya. Lalu selanjutnya, melakukan instalisasi Visual Studio Code atau yang disebut VS Code. Nah, ini adalah bukti saya sudah melakukan, eee, instalasinya, dan di sini saya sudah saya sudah berhasil membuka aplikasi VS Code tersebut. Lalu selanjutnya, melakukan instalasi extension pada VS Code. Jadi, berdasarkan modul ada beberapa extension yang diminta untuk saya download di VS Code, yang di mana keperluannya itu untuk, nanti untuk, eee, untuk saat membuat kodenya. Nah, jadi yang pertama itu disuruh untuk menginstal extension Prettier. Jadi di sini saya sudah berhasil menginstal extension Prettier, lalu selanjutnya extension Pack for Java, dan di sini saya sudah berhasil menginstalnya. Ini adalah buktinya yang ini Prettier, dan di sini sudah eee, ter ada uninstall, jadi di sini saya diminta, di sini uninstall, berarti karena itu saya sudah menginstalnya. Lalu selanjutnya ada extension pack for Java, lalu di sini disuruh untuk, menginstal extension material icon, dan ini adalah, bukti bahwa saya sudah menginstalnya. Lalu selanjutnya adalah melakukan pengaturan pada VS Jadi di sini berdasarkan modul ada beberapa pengaturan yang diminta untuk dilakukan, pada VS itu dengan membuka bagian settings yang ada di VS Jadi yang pertama itu
Untuk, default default formatternya, saya diminta untuk mengubahnya menjadi berarti ya kode formatter dan di sini saya sudah berhasil mengubahnya. Lalu selanjutnya untuk format unsave, sebentar ya. Nah, jadi selanjutnya saya juga disuruh untuk, berdasarkan modul diminta untuk mencentang opsi pada bagian editor format unsave, dan di sini saya sudah berhasil mencentangnya, bagian format unsave, dan disuruh juga untuk mengubah tab size menjadi 2 dan saya sudah berhasil mengubahnya menjadi 2. Lalu selanjutnya adalah membuat workspace pada VS Code. Jadi, eee, saya di sini sudah berhasil membuat workspace dengan nama IFS 23052 PBO Praktikum 1 berdasarkan apa yang diminta di modul, dan ini adalah buktinya. Lalu selanjutnya melakukan compile dan run pada program Java. Jadi, untuk melakukan compile dan run pada program saja Java ini, berdasarkan modul, eee disuruh untuk membuat satu, program yang di mana nama programnya itu adalah app. Nah, jadi ini app dan di sini berdasarkan program tersebut nantinya jadi isi program itu kodenya itu seperti ini dan lalu untuk melakukan compile-nya pertama itu, mengetikkan, java.c app.java lalu setelah selesai di-compile dan jika berhasil lalu, saya akan dengan mengetikkan java app kayak gini. Lalu setelah itu akan keluar 11S230 Bunga Riza Sitorus, itu berdasarkan, eee, apa yang diperintahkan di programnya, maka itu dikeluarkan saat kita run, si program tersebut. Lalu selanjutnya adalah, membuat kode untuk studi kasus 1 serta menjalankan programnya. Jadi untuk, studi kasus 1 yaitu perbedaan diagonal. Nah, jadi untuk penjelasan ini saya akan pindahkan ke VS saja supaya, saya bisa, eee, menjelaskannya. Jadi ini adalah tampilan fiskal saya dan di sini saya akan menjelaskan untuk yang SK1, yaitu yang untuk perbedaan diagonal. Nah, jadi di bagian line satu ini ada import Java Util Scanner ini, yaitu artinya untuk mengimport si objek scanner ini dari si JDK yang sudah saya install tadi. Lalu selanjutnya ada public class public class SK1 dan S23052. Jadi artinya itu ada suatu kelas yang namanya itu SK1 11 S23052 di mana nama kelasnya itu harus sama dengan nama file yang saya buat. Lalu selanjutnya ada yang bagian ini public static void main yang di mana mengartikan bahwa ini merupakan metode utama atau metode min-nya. Lalu void itu artinya tidak memiliki nilai kembali, static itu artinya di mana, si objek ini di mana kita memungkinkan untuk memanggil suatu objek memanggil suatu metode tanpa membuat objeknya. Lalu arti public ini yaitu artinya bahwa si metode ini dapat diakses oleh siapa saja, gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk di line kelima ini ada scanner-scanner sama dengan new scanner system.in, yang artinya itu ini untuk membuat suatu objek scanner yang baru, ini membuat suatu objek scanner baru, di mana objek scanner-nya ini itu namanya itu scanner. Gitu. Nah, nanti ini berfungsi untuk menginput data atau membaca data dari inputan pengguna. Lalu selanjutnya ada integer baris kolom sama dengan scanner next integer. Artinya itu di sini ini berfungsi untuk meminta pengguna untuk menginput suatu nilai yang dimana nilainya itu adalah integer dan nantinya akan disimpan namanya itu sebagai si baris kolom. Nah, lalu selanjutnya nah, jadi di sini kan ada scanner text integer. Ini adalah si objek scanner yang sudah kita bentuk tadi di sini. Lalu selanjutnya ada pendeklarasian kalau ada suatu matriks yang di mana matriks ini terdiri dari bilangan-bilangan integer. Nah, lalu ini nih itu untuk membuat satu matriks baru dengan ukuran dengan tadi isinya itu adalah bilangan integer dengan ukurannya itu adalah baris kolom baris kolom. Jadi artinya itu nanti si matriks ini merupakan matriks persegi karena untuk barisnya itu kan tadi kan disuruh untuk menginput baris kolom, berarti jika inputannya 2, maka nanti si barisnya 2, si kolomnya juga 2. Jadi baris dan kolomnya itu sama, karena dia haruslah matriks persegi. Karena di program sini itu untuk menghitung selisih perbedaan diagonal dari suatu matriks persegi kan. Lalu selanjutnya
Nah, namun sebelum saya jelaskan bagian di sini, saya jelaskan terlebih dahulu bagian ini. Jadi di sini ada suatu metode yang dinamakan operasi diagonal satu, di mana dia memiliki nilai kembali, yaitu nilai kembalinya nanti adalah sebuah integer. Nah, jadi operasi diagonal satu ini memiliki parameter matriks dan memiliki parameter yang dinamakan ukuran yang tipe datangnya integer. Lalu di sini ada pendeklarasian bahwa diagonal kiri ke kanan itu nilainya itu sama dengan nol. Jadi operasi diagonal satu ini itu berfungsi untuk menghitung jumlah dari diagonal dari kiri ke kanan dari suatu matriks persegi. Untuk cara kerjanya itu menggunakan looping, yaitu di mana jadi ini untuk integer i sama dengan nol, i kurang dari ukuran. Nah, jadi selama hal ini benar, jika selama persyaratan si i kurang dari ukuran itu benar, maka si diagonal kiri ke kanan itu plus sama dengan matriks i. Jadi ini akan bekerja. Contohnya jadi kan tadi kan diagonal kiri ke kanan itu sama dengan nol kan, misalnya. Jadi contohnya I-nya itu sama dengan nol kita untuk looping pertama I sama dengan nol. Maka nanti berarti di sini menjadi matriks 00. Kenapa matriks II? Karena diagonal kiri ke kanan itu kan contohnya kalau dia matriks 33, berarti diagonal kiri ke kanan itu matriks 00 ditambah matriks 11 ditambah matriks 22. Makanya di sini menggunakan matriks II. Nah, jadi arti dari operasi plus sama dengan itu artinya jumlah si diagonal kiri ke kanan yang ada sekarang itu dijumlahkan dengan si matriks II-nya. Jadi contohnya sekarang diagonal kiri ke kanan itu sama dengan nol. Nah, lalu kan tadi kita untuk looping yang sekarang itu I-nya sama dengan nol. Maka matriks 00. Jadi artinya kita tambahkan dengan matriks 00. Contohnya matriks 00 yang ada di matriks yang kita input itu nilainya itu adalah contohnya 1. Berarti tadi kan nilai diagonal kiri ke kanan sekarang itu adalah nol. Maka nol itu ditambahkan ke si 1. Si 1 ini tadi matriks 00, 0 tambah 1 yaitu 1. Maka nilai diagonal kiri ke kanan sekarang itu nilainya itu sama dengan 1. Lalu lanjut untuk loopingan yang ke integer i sama dengan 1. Lalu kurang dari ukuran, maka sekarang itu kan diagonal kiri itu tadi kiri ke kanan itu sama dengan 1. Lalu ditambahkan dengan si matriks 1, 1. Nanti hasil jumlahnya itulah akan menjadi nilai si diagonal kiri ke kanan sekarang ini. Lalu di sini ada return diagonal kiri ke kanan yaitu untuk mengambil nilai dari diagonal kiri ke kanan dari si loopingan tadi. Dan itulah nanti yang jadi nilai kembali dari si metode ini. Lalu selanjutnya ada metode operasi diagonal 2. Operasi diagonal 2 ini itu berfungsi untuk menghitung nilai dari diagonal kanan ke kiri dari suatu matriks persegi. Nah, di sini cara kerjanya sama kayak yang metode operasi diagonal satu, di mana dia juga memiliki parameter yaitu suatu matriks yang tipe datangnya integer dan suatu ukuran yang tipe datangnya integer. Sama juga ini untuk diagonal kanan ke kirinya itu inisiasinya itu sama dengan nol. Lalu ada loopingan juga sama seperti ini. Namun bedanya itu, ini ditambahkan dengan matriks I, yang di mana barisnya itu I, namun kolomnya itu ukuran dikurang I, kurang 1. Kenapa? Jadi contohnya dari diagonal kanan ke kiri, contoh di suatu matriks persegi yang ukurannya itu ada 3 kali 3. Maka dari diagonal kanan ke kiri yang dijumlahkan itu adalah matriks dengan ukuran 02 ditambahkan 11 ditambahkan 20. Ini kan diagonal kanan ke kiri itu matriks 02 ditambahkan 11 ditambahkan 20. Nah, jadi hampir untuk semua matriks persegi nanti polanya itu sama saja, di mana kita mengurangkan si ukuran, dikurang si 1, dikurang si I. Contohnya, sekarang itu si I-nya itu sama dengan yang di looping itu sama dengan 0. Maka matriks yang barisnya ke 0, namun kolomnya berapa? Nah, contohnya kalau dia ukuran matriks itu 3 kali 3 dan barisnya itu ke 0, maka seharusnya si kolomnya itu harusnya 2 supaya dia pas dari diagonal kanan ke kiri. Nah, jadi untuk mencarinya itu kita bisa kurangkan ukuran kurang I, kurang 1 kurang I. Jadi ukurannya itu adalah eh, merupakan baris kolom yang kita import tadi di sini. Jadi contohnya baris kolom yang kita punya itu adalah 3. Berarti 3 dikurang 1, 2. 2 dikurang 0 adalah 2. Berarti benar matriks 0, 2. Nah, untuk contohnya saat I sama dengan 1. Berarti ukurannya tadi 3. 3 kurang 1 itu 2. 2 kurang 1, 1. Maka benar nanti matriks 1, 1. Gitu. Makanya di sini saya bawa ukuran kurang 1 kurang I. Nah, untuk cara kerjanya itu sama juga untuk penjumlahan di operasi diagonal 1 sebelumnya. Nah, jadi selanjutnya di sini ada metode selisih. Nah, metode selisih ini juga mempunyai nilai kembali integer, namun di sini parameternya yaitu adalah diagonal kiri ke kanan dan diagonal kanan ke kiri, yang merupakan ini nilai yang diambil dari si metode yang operasi diagonal 1 dan operasi diagonal 2. Nah, lalu untuk cara kerja di metode selisih ini yaitu si diagonal kiri ke kanan dikurangkan dengan diagonal kanan ke kiri menggunakan operasi ini.
Lalu selanjutnya di sini kembali ke metode mainnya. Nah, jadi jika si eh, nah, jadi jika si baris kolom yang kita input tadi itu sama dengan nol, maka nanti akan langsung tercetak nol gitu. Jadi contohnya kalau baris kolom yang input itu nol kan, berarti nggak ada yang harus dikejar. Maka nanti hasilnya cetakannya itu akan langsung nol aja gitu. Nah, setelah itu si program berhenti. Nah, namun jika tidak, maka namun jika tidak sama dengan nol, maka si pengguna akan disuruh akan menginput berapa nilai-nilai yang akan menempati si matriks tersebut sesuai dengan baris kolom yang diinput sama si pengguna. Nah, jadi itu menggunakan ini for integer i sama dengan nol, i kurang dari baris kolom i plus plus. For integer j sama dengan nol, j kurang dari baris kolom j plus plus. Jadi ini matriks ij sama dengan next integer. Ini itu fungsinya kayak untuk em, di pengguna itu disuruh untuk menginput nilai ke masing-masing indeks matriks yang ada. Jadi contohnya untuk i sama dengan 0, untuk i sama dengan 0. Contohnya baris kolom yang input itu 3. Maka 0 benar dari kurang dari 3. Lalu lanjut ke loopingan J-nya. Contohnya J-nya sama dengan 0. Nah, 0 itu benar dari kurang dari 3. Maka tadi kan i sama dengan 0, J sama dengan 0. Maka matriks 0, 0-nya nanti akan sama dengan nilai yang diinput oleh pengguna. Contohnya yang diinput itu adalah 3. Maka nanti nilai yang diinput 3 ini akan disimpan dengan nama variabel matriks 00. Jadi matriks 00 itu sama dengan 3 nantinya. Lalu selanjutnya setelah berhasil pengguna menginput nilai-nilai di masing-masing matriksnya, lalu pengguna disuruh untuk mencetak nanti akan tercetak diagonal kiri sama dengan jadi berdasarkan modul itu jadi berdasarkan modul kan yang diperintahkan yang dicetak itu diagonal kiri sama dengan eh, apa saja bilangan yang ditambahkan lalu sama dengan hasilnya gitu kan. Nah, jadi di sini akan cetak diagonal kiri sama dengan lalu ini adalah sedikit loopingan. Nah, loopingan ini itu berfungsi untuk kayak mencetak nilai-nilai apa saja yang ditambahkan. Jadi contohnya jika i sama dengan 0, 0 kurang baris kolomnya misalnya 3, 0 kurang dari 3 benar, maka nanti si sistem outprint ini akan mencetak nilai si matriks 00. Nah, karena ini diagonal diagonal kiri ya. Diagonal kiri itu artinya diagonal dari kiri ke kanan ya. Nah, jadi di sini artinya itu untuk mencetak nilai diagonal kiri ke kanan itu apa aja. Namun diselipi tanda plus nantinya. Jadi itu fungsi dari loopingan ini. Nah, jadi nanti akan dicetak nilai si matriks 00. Nah, jadi jika si ini itu kurang dari baris kolom dikurang 1, contohnya baris kolomnya itu tadi 3, kurang 1, 2. Lalu kurang dari 2 benar, maka akan tercetak tanda plus gitu. Jadi nantinya matriks nolnya itu misalnya 1, nanti tercetak 1, lalu tercetak juga plus gitu kan. Jadi nanti hasilnya itu diagonal kiri sama dengan 1 plus gitu. Nah, lalu gimana jika integer i sama dengan 2? Nah, jadi jika i sama dengan 2, 2 benar kurang 2 kan benar kurang dari 3. Lalu nanti akan tercetak matriks 2 ke 2, 2. Lalu jika namun kan 2 itu tidak kurang dari sama dengan baris kolom kurang 1. Baris kolom kurang 1 itu 3 kurang 1, 2. Maka 2 tidak benar 2 kurang dari 2. Maka nanti tidak tercetak tanda plus. Nah, jadi karena itu nanti setelah tercetak matriks 2 tidak ada tanda plus yang tercetak lagi. Lalu nanti secara otomatis tercetak tanda sama dengan, lalu ditambahkan dengan hasil dari operasi diagonal satu tadi. Akan dikeluarkan hasil dari penjumlahan dari si diagonal ini. Nah, itu. Nah, lalu untuk yang ini, itu sama dengan juga, ini tuh untuk mencetak nilai dari diagonal kanan ke kiri. Jadi pertama itu akan tercetak diagonal kanan sama dengan, lalu setelah itu akan tercetak apa saja nilai-nilai yang dijumlahkan dari diagonal kanan ke kiri. Namun nanti akan diselipi tanda plus di masing-masingnya. Itu cara kerjanya sama seperti tadi, namun di sini untuk matriks yang tercetak itu, ini kan tadi matriks I. Namun untuk yang tercetak di sini matriks I baris kolom I kurang 1 kurang I. Sama juga cara kerjanya ini. Kenapa saya gunakan kayak gitu? Nah, jadi ukuran itu sama dengan baris kolom sebenarnya di sini ya. Nah, ini. Nah, lalu jika selama si I kurang dari baris kolom kurang 1 akan tercetak si plus. Yang fungsinya itu kenapa harus ada ini supaya di antara bilangan-bilangan yang dicetak tadi nanti itu akan tercetak tanda plus. Karena ini mengikuti apa yang diminta di modulnya. Selanjutnya akan tercetak tanda sama dengan lalu akan selama dengan nanti akan dicetak hasil penjumlahan dari diagonal kanan ke kiri. Nah, lalu selanjutnya di bawahnya itu nanti akan tercetak ini, selisih absolutnya, berapakah selisih dari bilangan tersebut. Nah, jadi berdasarkan yang diminta di situ kan, jadi saya di situ diminta selisih
selisih absolutnya sama dengan ini tambah ini kayak tanda mutlak gitu. Jadi tanda mutlak gitu ya. Di sini kan ada kayak tanda mutlak gitu, tanda mutlak lalu ada operasi diagonal ini kurang tambah operasi diagonal bertanda mutlak lagi sama dengan selisih operasi sama dengan hasil selisihnya yang di metode yang tadi nih. Nah, jadi supaya lebih jelasnya, sini saya akan tampilkan terminalnya. Saya akan coba compile supaya bisa lebih jelas gimana hasil outputnya. Jadi penjelasan dari yang sistem-sistem outprint ini tadi. Nah, jadi pertama saya akan compile dulu programnya. Lalu saya akan run programnya. Nah, di sini saya disuruh untuk menginput sesuatu kan. Nah, berdasarkan program tadi, yang pertama disuruh input itu adalah jumlah baris kolomnya. Karena ini matriks persegi, maka jumlah baris dan kolomnya itu sama. Dan kita input itu contohnya adalah misalnya 4 lah ya. Lalu kita input nilainya. Itu 1, 3. Berarti kalau 4 kan 4 kali 4 ada 16 inputan yang kita input ke matriks. 3, 2, 2. Kita bikin asal-asal aja ya. 5, 1, 6, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 5. Udah. Ah, jadi ini berdasarkan berarti kan itu matriks 4 kali 4 kan. Nah, jadi diagonal kirinya itu nanti 1 tambah 5 tambah 1 tambah 2 sama dengan 9. Diagonal kanannya itu 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 7. Selisih absolutnya itu 9, 9, 9 ini dikurangi bentar ya, kita perbesar aja. 9 si ini dikurangi ke si 7 sama dengan 2. Jadi gitu cara kerjanya dan itulah seperti inilah hasilnya. Jadi yang sistem yang panjang ini hasil itu nanti seperti ini. Lalu lanjut ke SK kedua, yaitu studi kasus kedua. Oke. Oh, lanjut ke studi kasus kedua, yaitu positif, netral, negatif. Di sini yang pertama itu adalah mengimport suatu objek scanner dari si JDK, lalu disuruh di sini mengimport juga suatu objek release dari si JDK. Release itu yang ini, nanti scanner yang ini. Nah, sama juga ya kayak penjelasan sebelumnya, ada suatu kelas yang mana kelas itu namanya SK211 underscore 11 SD3052. Lalu ini adalah metode min-nya. Sini adalah metode min-nya. Jadi untuk yang SK kedua ini, saya nggak ada buat metode lain selain metode min-nya. Jadi sini hanya ada metode min. Nah, jadi di metode min ini pertama itu adalah disuruh untuk membuat bukan disuruh sih. Di line ke-6 ini yaitu membuat suatu objek scanner baru di mana objek scanner yang baru ini namanya itu adalah scanner. Jadi saya buat sama seperti sebelumnya, namanya itu tetap sama dengan scanner. Lalu integer jumlah sama dengan scanner.next integer ini yaitu artinya untuk berfungsi untuk membaca suatu inputan yang diinput sama pengguna nantinya. Lalu nilai yang diinput itu adalah integer dan nanti nilainya itu disimpan dengan nama jumlah gitu. Nah, jadi, positif di yang studi kasus kedua ini kan tadi namanya positif, netral, negatif, yaitu berfungsi yang di mana di program ini kali ini yaitu untuk mencari tahu berapa jumlah nilai positif, berapa jumlah nilai netral, berapa jumlah nilai nilai negatif dari suatu array yang diinput pengguna nantinya. Lalu setelah dicari jumlahnya, nanti jumlahnya itu dibagikan dengan jumlah keseluruhan array-nya. Nah, lalu nanti akan dapat, berapa persen lah kayak berapa persen lah si positif di suatu array itu, gitu. Nah, lalu di sini, setelah ini tadi kan, lalu ini kayak pendefinisian ada suatu array, yang di mana array ya, suatu array, yang nama array-nya itu ada array juga ya. Nah, ada suatu array yang nama array-nya itu array, di mana tipe data array-nya itu integer. Nah, jadi untuk di sini, jadi ini kayak pendefinisiannya, di mana array-nya itu sama dengan integer
kurang siku jumlah. Jadi artinya itu si array-nya ini memiliki ukuran, panjang length-nya si array ini nantinya sama dengan jumlah yang diinput si pengguna nantinya. Lalu di sini ada sedikit looping-an. Nah, jadi fungsi dari looping-an ini yaitu berfungsi untuk menginput nilai yang yang dikasih sama pengguna. Apa gimana gimana? Jadi fungsinya itu kayak untuk membuat di sini tuh kayak pengguna tadi disuruh untuk menginput nilai apa saja yang ditempati di CRD array itu. Contohnya itu panjang array yang di-input-nya itu jumlahnya itu sama dengan 3 lah contohnya. Maka untuk integer i sama dengan 0 kurang dari 3 benar, maka nanti array 0. Berarti array i kan array 0. Maka array 0 itu sama dengan, nilai yang diinput pengguna. Contohnya inputan pengguna itu adalah sama dengan 1. Berarti untuk array 0 itu sama dengan 1 nantinya, gitu. Maka si 1 itu disimpan dengan nama array 0 di program ini. Itu selanjutnya sampai si batas, si loopingan ini berhenti berdasarkan persyaratannya. Lalu di sini ada array list integer positif sama dengan new array list. Ini tuh kayak jadi arti dari balasannya ini itu untuk membuat suatu list baru. Jadi cara kerjanya tuh ini tuh kayak membuat suatu list baru, enggak bukan list list kayak membuat suatu array list baru dari array yang kita punya. Nah, jadi array list yang baru ini namanya itu adalah positive list. Nah, gitu. Dan dari nama array ini artinya itu di sini untuk membentuk suatu array di mana array-nya ini merupakan berisi nilai-nilai positif dari array yang kita input tadi, yang diinput sama pengguna tadi. Nah, jadi untuk cara kerjanya itu ada loopingan ini. Nah, lalu jika contohnya i-nya itu sama dengan 0, maka saat array 0-nya itu lebih besar dari 0, maka nilai dari si array 0 itu ditambahkan ke si array positive list ini. Jadi contohnya array 0-nya itu sama dengan 1, 1 itu besar dari 0, maka si 1 yang sama dengan array 0 ini ditambahkan ke si positive list, gitu. Namun jika negatif atau netral, dia nggak masuk ke positive list, gitu. Lalu selanjutnya eee, ini kayak pendefinisian bahwa bahwa jumlah positif yang di mana jumlah positif ini tipe datanya integer, itu sama dengan positive list size. Jadi di sini ada, operator size yang di mana bawaan dari JDK-nya, yaitu berfungsi untuk menghitung panjang dari suatu list, gitu. Nah, jadi panjang dari list positif ini itu merupakan jumlah positif yang ada di array yang diinput pengguna tadi, gitu. Jadi panjang dari positive list itu merupakan, eee jumlah positif yang ada di array yang diinput pengguna pertama. Nah, lalu di sini karena kita untuk mencari berapa persen keberadaannya, namun nanti berapa persen ini dibuat jadi desimal, maka menggunakan ini. Kenapa dia nanti untuk menghitung berapa persennya ini disimpan dengan nama X ya. Nah, X-nya ini kenapa double? Karena kan dia pembagian, maka ada kemungkinan nilainya itu sama dengan double. Nah, double X ini dalam kurung double, si jumlah positif yang tadi yang ini, itu dibagi ke si jumlah. Maka hasil baginya tadi itulah merupakan berapa persen keberadaan si positif di dalam array tersebut, gitu. Nah, jadi berapa persen keberadaan si positif yang ada di array yang diinput pengguna, itu disimpan dengan nama X, gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah ini sama juga cara kerjanya kayak tadi ya. Ada di sini untuk membentuk suatu array list yang baru, di mana array list baru ini disebut dengan nama negative list. Disebut dengan nama negative list ya. Negative list. Jadi dari namanya tuh udah kita tahu lah bahwa di sini berfungsi di sini diminta untuk membentuk suatu array list yang baru, di mana array list baru ini berisi nilai-nilai negatif dari array yang pertama kita di input pengguna. Nah, lalu ini. Nah, jadi contohnya jika array 0-nya itu kurang dari 0, nah jadi contohnya itu minus 2, maka jika array 0-nya itu minus 2 dan minus 2 itu benar kurang dari 0, maka si minus 2 ini nanti akan ditambahkan ke si negative list yang ada. Berarti si array 0 ini masuk ke bagian negative list gitu. Lalu selanjutnya integer jumlah negatif sama juga kayak tadi menggunakan size ini dicarilah panjang negative list dan panjang negative list inilah yang menjadi jumlah negatif yang ada di array pengguna. Lalu setelah itu, si jumlah negatif yang ada di array pengguna dibagikan dengan jumlah awal dengan length array yang udah di input pengguna pertama. Nah, lalu
si hasil baginya itu disimpan dengan nama Y. Nah, si Y ini merupakan berapa persen keberadaan negatif di array di input pengguna. Lalu selanjutnya, di sini dibentuk untuk membentuk array baru juga, namun array barunya ini disebut dengan nama netralis. Nah, netralis itu saat si array-nya itu sama dengan 0, si indeks array-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi contohnya saat I sama dengan 0, berarti array 0. Saat array 0 itu contohnya 0. Maka 0 benar sama dengan 0, maka si array 0 yang si 0 tadi ini itu ditambahkan ke si list yang namanya netralis gitu. Nah, jadi di sini kan ada negativis.add array i. Jadi artinya itu cara baca itu kayak gini. Si array contohnya array 0. Contohnya berarti nanti positif list dot add array 0. Maka artinya itu si array 0 ditambahkan ke positif list. Gitu cara bacanya. Jadi menggunakan operator add. Tuh. Lalu selanjutnya di sini yaitu si si netralis ini dicari panjangnya menggunakan operator size. Nah, jadi panjangnya si netralis itulah yang menjadi jumlah netral yang ada di array pengguna. Lalu setelah itu jumlah netral yang ada di array pengguna dibagikan dengan array jumlah array awalnya. Nah, jadi hasil baginya itulah yang disimpan dengan nama Z. Nah, si Z inilah merupakan berapa persen keberadaan netralis lagi keberadaan netral yang ada di si array ini pengguna. Lalu di sini itu untuk mencetaknya. Nah, jadi yang pertama itu yang akan dicetak itu adalah si positif. Jadi sistem out print line positif titik 2 tambah siku. Nah, jadi apa yang dicetak ini itu berdasarkan apa yang diminta sama si modul ya. Nah, jadi positif titik 2 baru disuruh untuk mencetak kurang siku. Seharusnya untuk menghemat seharusnya bisa kayak gini ya. Cuman aku settingnya saya tidak sadar sebenarnya kita buat sama aja gitu. Nah, jadi positif tambah kurung siku tambah jumlah positif. Nah, jadi berdasarkan apa yang diminta di apa modul ya. Jadi pertama itu positif titik 2 baru kurung siku jumlah positifnya per jumlah array-nya turun siku sama dengan hasil baginya gitu. Jadi positif titik 2 kurung siku jumlah positif baru dibagi jumlah itu jumlah length array-nya. Lima itu sama dengan length array masukku lalu sama dengan ini sama dengan ditambah ini. Jadi di sini ada string format persen dot 2 fx. Jadi artinya itu di sini kayak disuruh untuk mencetak si x ini, disuruh mencetak si x, di mana si x itu tadi merupakan berapa persen keberadaan positif. Nah, tadi kan itu pasti udah double kan. Double itu bisa aja panjang banget berapa koma-komanya. Angka di belakang komanya. Nah, namun di sini diminta untuk mengambil dua di belakang angka koma, makanya di sini jadi 2f gitu. 2f x gitu. Makanya string dot format persen titik 2 fx gitu. Jadi disuruh untuk menginput nilai x, yang dimana x itu harus 2 di belakang koma. Itu juga untuk netral, jumlah string format. Di sini disuruh input nilai z 2 di belakang koma. Gitu juga untuk negatifnya. Lalu di sini saya akan coba untuk compile dan run programnya. Yang pertama saya akan mengcompile programnya. sk2 11.1.052.java. Lalu kita run dia. Di sini saya disuruh untuk menginput satu nilai, berarti berdasarkan programnya disuruh untuk menginput length array-nya dulu. Contohnya length array-nya itu kita bikin 7 aja ya. Lalu disuruh input nilai, berarti ada 7 nilai yang akan kita input nanti. Contohnya itu 4 minus 9 8 0 4 0 minus 10 berapa ya? 1 2 3 4 5 6. Ya ini 04 ya. 04 lagi. 0 aja ya. 0 aja. Ya 0 aja lah. Nah, nah jadi berdasarkan
yang kita input kan. Jadi berdasarkan yang kita input, kata yang kita input 4 minus 9, 8, 04 ini sama dengan 4 lah ya. Jadi dari salah ketik 0 minus 10, 0. Ketik kalau kita secara kita baca aja, si positif itu kan ada 3, yaitu 4, 8, dan 4. Arti benar. 3, 3 kan. Berarti 3 per 7. 3 bagi 7 sama dengan 0,43. Diambil dua belakang koma. Lalu untuk netralnya ada 2, yaitu sini, 0 dan 0. Maka 2 per 7 0,29, lalu negatifnya minus 9 dan minus 10, 2 per 7 0,29. Jadi seperti inilah untuk yang SK keduanya. Lalu lanjut untuk SK ketiganya. SK ketiga yaitu max and min. Yaitu untuk max and min inti itu untuk untuk mencari, untuk di sini tuh pengguna diminta untuk menginput 5 nilai ke dalam satu array. Lalu setelah diinput, uh, dicari penjumlahan 4 bilangan yang hasilnya maksimal dan penjumlahan 4 bilangan yang hasilnya minimal gitu. Nah, jadi di sini pertama itu untuk mengimport si scanner dari JDK-nya. Nah, jadi selanjutnya ini ada main metodenya ini. Bentar ya. Ada main metodenya, lalu di sini ada uh, untuk ini kan main metode. Jadi diisi dari main metode itu yang pertama itu di sini untuk itu membuat suatu objek scanner baru. Namun beda dari sebelumnya, di sini objek scanner barunya saya buat namanya yaitu X. Nah, lalu di sini ada pendefinisian bahwa ada suatu array yang namanya array. Nah, namun si array-nya ini panjangnya itu sama dengan 5. Nah, jadi beda dari sebelum-sebelumnya, di mana si panjang array-nya itu atau panjang matrisnya itu ditentukan sama pengguna. Namun di sini itu panjang array-nya itu udah langsung ditentukan yaitu 5. Lalu ini untuk menginput isi-isi dari si array itu. Jadi contohnya I sama dengan 0, berarti 0 kurang dari 5. Array 0 itu sama dengan nilai di input pengguna. Jadi contohnya kan tadi nama objeknya itu kan saya buat X, nama objek scannernya. Maka di sini jadi X dot next integer. Jadi contohnya kalau nama objeknya nanti B, saya berarti sini B gitu. Jadi apa yang di input pengguna itu nanti akan menjadi array nolnya gitu. Namun selanjutnya sebelum saya jelaskan yang ini, saya akan jelaskan beberapa metode yang ada ini ini dulu. Yang pertama itu adalah metode namanya find max yang berfungsi untuk mencari nilai max yang ada di array yang kita punya. Jadi parameternya itu adalah array yang diinput sama pengguna. Nah, jadi di sini ada pendefinisian bahwa si max itu sama dengan array 0. Jadi untuk sementara si max dari si array itu adalah sama dengan array 0-nya. Nah, lalu ada loopingannya. Jadi jika I sama dengan 1, I kurang dari 5, jadi contohnya I sama dengan 1, I benar kurang dari 5, maka jika array 1 itu lebih besar dari si max, contohnya array 1-nya itu sama dengan 2 lah ya, array 1-nya 2, dan array 0-nya itu kita bikin 1. Dan berarti si max-nya itu sama dengan array 0 kan tadi, maka si max-nya itu sama dengan 1 dulu untuk sementara waktu. Maka jadi tadi si array satunya 2 kan, maka 2 itu apakah lebih besar dari max? Max-nya tadi sama dengan 1, apakah 2 lebih besar dari 1? Maka benar, itu kan benar 2 lebih besar dari 1. Maka untuk sementara waktu, si max-nya itu sama dengan array 1, gitu. Ini akan terus berulang-ulang loopingannya, berulang-ulang sampai sampai ke si persyaratan ini berhenti. Jadi nanti masing-masing dari nilai R itu akan diperiksa ke si loopingan ini gitu. Nah, jadi kayak ada sistem max sementara gitu lah di loopingan ini gitu. Pokoknya sampai ke si loopingan itu berhenti, siapa yang akan jadi max, itulah yang akan di-return jadi nilai max-nya dan itulah. Makanya sih tidak menggunakan void karena dia memiliki nilai kembali. Lalu selanjutnya ada suatu metode juga yang namanya find min dan tidak memiliki nilai kembali juga. Lalu ini ada parameternya itu suatu array, tipe datanya integer. Lalu di sini untuk ada inisiasinya bahwa si min itu sama dengan array 0. Jadi contohnya sama kayak sebelumnya aja ya. Array 0 itu adalah sama dengan 1. Jadi array 0 itu sama dengan 1. Bahkan nilai minimal sementara dari si array itu adalah 1 gitu. Nah, jadi contohnya saat I sama dengan 1. Contohnya bahkan array 1. Contohnya array 1-nya itu saya buat 0.
Nah, jadi kan tadi array 1 itu 0, berarti 0 kurang dari min. Minnya itu tadi sama dengan array 0, di mana array 0-nya tadi saya misalkan 1. Apakah benar 0 kurang dari 1? Benar. Berarti untuk sementara waktu, si nilai min dari satu array itu adalah si array 1, yaitu si 0. Berarti untuk sementara, minnya itu adalah 0, gitu cara misalnya. Jadi, untuk sementara waktu, minnya adalah 0, kayak sebelumnya, sebelumnya yang saya jelaskan ya. Jadi di find max ini. Lalu selanjutnya ada suatu metode yang namanya itu remove element from array. Nah, jadi remove element from array ini nilai nilai kembalinya itu adalah suatu array yang tipe datanya integer. Nah, parameternya itu adalah suatu array yang tipe datanya integer dan ada satu integer yang namanya itu element to remove. Nah, lalu element to nah, jadi remove element from array ini yaitu berfungsi untuk menghapus suatu nilai dari array yang ada, gitu. Nah, jadi gimana ya bilangnya? Jadi berdasarkan modulnya, di situ nanti kita disuruh untuk mencetak nilai-nilai apa saja yang penjumlahannya itu max dan apa saja nilai-nilai yang penjumlahannya min. Nah, jadi di sini saya buat cara kerjanya itu saya eh, akan membuat satu array baru. Jadi contohnya saya untuk penjumlahan yang hasilnya minimal, maka yang nilai max tidak boleh ikut untuk penjumlahannya kan. Makanya di sini cara saya cari nilai max, berarti nanti untuk penjumlahan minimal, si find max ini tidak ikut dijumlahkan di penjumlahan tersebut. Makanya saya cari ada find max-nya. Lalu kenapa ada remove element? Maka nanti si find max ini akan di-remove dari penjumlahan yang hasilnya minimal. Karena nanti disuruh untuk mencetak nilai-nilai apa saja yang jumlahnya itu minimal. Lalu nanti diselipi tanda plus. Makanya ada remove element. Jadi remove element from array. Cara kerjanya itu ini bahwa di sini disuruh untuk membentuk suatu array baru di mana array barunya itu namanya new array. Namun untuk panjang array-nya itu adalah length array awal dikurang 1. Kan length array awalnya itu sudah ditentukan 5. 5 kurang 1 4. Maka new array-nya itu sudah wajib 4. Lalu di sini ada penginisiasian bahwa J itu sama dengan 0. Nah, lalu di sini integer i sama dengan 0 i kurang dari 5. Contohnya ini itu sama dengan 0 juga ya. Berarti jika ada 0 itu tidak sama dengan elemen to remove. Jadi contohnya elemen to remove itu adalah elemen yang ingin kita remove. Contohnya elemen yang kita remove itu adalah si find max contohnya. Contohnya find max-nya itu sama dengan 5 lah ya. Sama dengan 5. Maka contohnya jika array 0 itu tidak sama dengan 5, maka array 0 ini nantinya akan masuk ke array barunya. Akan masuk ke array barunya gitu. Namun jika si array 0 ini sama dengan si element to remove atau contohnya karena tadi saya misalkan si find max, maka jika sama dengan si find max, elemen remove-nya itu gimana bilangnya? Jika si array 0-nya itu sama dengan si find max atau sama dengan si element to remove ini, maka array 0 ini tidak masuk ke new array. New array baru yang dibentuk tadi, yang dibentuk di sini gitu. Gitulah cara kerjanya. Terus return new array. Nah, kan nanti new array ini akan dinilai kembali dari metode ini gitu. Nah, lalu di sini hasilnya saya terangkai. Di sini ada satu metode juga namanya jumlah yang di mana jumlah ini itu berfungsi untuk menjumlahkan seluruh array yang ada di suatu array gitu. Jadi, nah, nah, jadi ini integer sum sama dengan 0. Jadi cara kerjanya itu sumnya itu kan sama dengan 0. Berarti inisiasi sum itu sama dengan 0. Nilai sementara si sum itu sama dengan 0. Nanti 0 itu akan ditambahkan ke si array 0, akan ditambahkan ke si array 0. Nah, sum ditambah array 0 itu akan menjadi sum sementaranya. Contohnya array 0 itu sama dengan 1. Berarti 0 tambah 1, 1. Berarti sum sementaranya 1. Nanti satunya itu akan tambahkan ke array 1 gitu. Gitu aja, gitu sampai-sampai gitu selanjutnya sampai ke si persyaratan ini berhenti gitu. Nanti return sum gitu. Lalu lanjut ke sini. Nah, di sini ada integer min jumlah. Nah, jadi integer min jumlah ini
Ini untuk berfungsi untuk mencari jumlah nilai, eee, minimal. Nah, jumlah nilai minimal itu artinya penjumlahan 4 bilangan yang hasilnya minimal. Nah, penjumlahan 4 bilangan yang hasilnya minimalnya ini berarti kita kurangkan ke si find max saja kan, ke si max yang ada di array tersebut. Berarti jumlah semua array, jumlah jumlah ini merupakan, metode yang ini tadi ya, yang ini. Nah, jadi si jumlah dikurangkan ke si find max. Itulah hasil penjumlahan bilangan yang hasilnya min. Nah, lalu untuk penjumlahan yang hasilnya maksimal, maka kita jumlahkan si jumlah array-nya dikurangkan ke si find min. Find min itu tadi adalah untuk mencari nilai min dari suatu array, gitu. Nah, lalu di sini sebelumnya ada kayak ini, jadi ada boolean kalau jika dia gimana bilangnya ya? Jadi di sini ada boolean namanya itu all equal sama dengan true. Nah, jadi jika integer i sama dengan 1 i kurang dari array length itu tadi 5 ya tetap ya. Terusnya bisa aja ini 5 langsung. Tapi nggak pakai array length aja. Nah, jadi integer i sama dengan 1. Berarti array 1 kan. Jika array 1 itu tidak sama dengan array 0, itu jadi gimana cara bilangnya? Ini untuk mencari tahu apakah seluruh nilai yang ada di array itu sama nilainya. Jadi contohnya eh, nilai di input pengguna itu 2 semua di array itu. Jadi untuk memeriksa itu. Nah, jadi ini jika array ke satu itu nilainya itu tidak sama dengan array 0, tidak sama dengan array 0, maka all equal itu false. Jadi seluruh nilai yang ada di array itu tidak sama gitu. Nilainya tidak sama. Maka nanti all equalnya false. Nah, jadi namun di sini all equal sama sama dengan true. Nah, gimana bilangnya? Jadi pertama itu si all equal itu sama dengan true dibilang. Namun jika berdasarkan loopingan ini dia benar, maka loopingan ini dia benar ini, maka si all equal itu jadi false gitu. Namun jika nanti sampai ke si array keempat dia diperiksa dan nilainya itu sama dengan array 0 semua, maka dia akan break, maka akan enggak break. Berarti ini salah dan jadi si all equal itu sama dengan true gitu. Nah, jadi jika all equal itu sama dengan true nanti ini makanya jika all equal berarti jika all equal itu tadi kan sama dengan true. Nah, jadi jika all equal itu true, maka eh untuk penjumlahannya nanti di sini akan terletak min sama dengan plus array 0 tambah array 1 tambah array 2 tambah array 3 itu sama dengan min jumlahnya. Jadi gimana ya bilangnya ya? Nah, jadi untuk yang ini tadi itu kan tadi yang saya bilang tadi, jadi nanti disuruh untuk mencetak apa saja 4 bilangan yang hasilnya itu minimal, ya kan? Nah, jadi kalau jadi yang tadi ini, kan tadi disuruh untuk cari nilai max dari array itu. Namun nilai max itu nantinya akan dihapus dari array itu. Nah, jadi kalau dihapus dari array itu, saat nilai semuanya itu sama nilainya, semua itu sama, berarti tentunya kan max-nya itu adalah 5. Dan max-nya itu 5. Nah, si 5 ini dihapus dari array tersebut. Nah, jadi saat si 5 ini dihapus dari array tersebut, nanti yang tercetak itu jadi nol gitu. Karena si 5 ini dihapus dari nol. Jadi saat semuanya itu sama-sama equal, jadi nantinya tuh si 5 ini akan dihapus dari array tersebut. Nanti tercetaknya itu jadi nol tambah nol tambah nol tambah nol sampai dengan min jumlah gitu untuk yang min gitu. Nah, jadi untuk menghindari tersebut, jika all equal, dia nantinya jadi seperti ini. Nah, namun jika tidak equal semuanya, maka akan disuruh untuk mencetak array baru. Yang pertama itu array 1. Jadi array 1 ini yang di-remove itu adalah find max. Berarti array 1 ini merupakan array yang isi penjumlahannya itu adalah bilangan-bilangan yang hasilnya itu adalah eee, minimal. Maka yang dihapus adalah si find max. Nah, lalu array 2 itu menggunakan remove element from array yaitu find min. Nah, jadi yang dicetak itu nantinya adalah eee yang adalah nilai-nilai yang mana penjumlahnya itu adalah maksimal, maka yang dihapus itulah find min.
Nanti akan dicetak min sama dengan array ke indeks array satu indeks 0, array satu indeks satu, array satu indeks kedua, array satu indeks ketiga, sama dengan min jumlah. Itu juga ke sini gitu. Nah, jadi supaya lebih jelas di sini saya akan supaya compile dan run program ini. Lalu di run, lalu di sini saya akan input nilainya. Jadi nilainya itu contohnya 3, 2, 5, 4, 6. Nah, jadi untuk yang supaya hasilnya minimal, yang dihapus itu adalah si 6 sama dengan 14. Nah, untuk hasil yang sama dengan maksimal, yang dihapus itu adalah 2, gitu. Nah, lalu di sini saya akan buat contoh di mana di semua nilai yang ada di si array itu sama. Jadi saya akan run lagi. Contohnya nilainya itu 5, 5, 5. Nah, ini. Nah, jadi kan kalau berdasarkan yang di sini, karena dia sama sama 5 semua, maka nanti si find max itu jadi si 5. Nah, si find min itu jadi si 5. Nah, sedangkan di sini kan ada program untuk meng-remove elemen from array. Nah, kok jadi nanti si find max ini dihapus dari si array-nya itu. Jika si find max dihapus dari array, maka nanti kemungkinan yang mengisi array yang indeks array satu itu saja si 0. Jadi min sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 20 gitu nanti hasilnya. Karena si 5 ini sudah dihapus dari array-nya. Maka untuk menghindari seperti itu, maka di sini ada if else di mana menggunakan all equal gitulah. Makanya saya buat seperti itu. Nah, jadi sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf sebelumnya. Sekian dan terima kasih.